Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bertemu kembali dengan channel Mengerti Ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang soal SIMA UI ya, tahun 2019 untuk submateri pergeseran dan pergerakan kurva penawaran. Ini sebenarnya bagian kecil dari materi mekanisme pasar ya. Oke, akan kita bahas langsung nih soalnya ya. Oke, kita lihat. Yang dapat menggeser kurva penawaran suatu barang ke kanan adalah 1. Peningkatan teknologi, 2. Kenaikan harga barang tersebut, 3. Bertambahnya jumlah produsen, 4. Kenaikan upah minimum provinsi ya, atau UMP ya. Oke, ini model soal 1, 2, 3, 4 itu ya. Oke, akan kita bahas di sini. Oke, kata kuncinya di sini adalah menggeser kurva penawaran suatu barang ke kanan. Oke, kita bahas dulu satu persatu ya. Kurva penawaran itu kayak apa? Yang pernah lihat semacam ini kan? Nah, yang belum kayak apa? Ayo. Nah, ini ya. Oke. Ini kurva penawaran. Ya, sumbu horizontalnya adalah Hi dari kata kuantitas ya. Sumbu vertikalnya adalah P, price ya, penawaran atau supply. Nah, miringnya kok condong ke kanan itu ya. Bagaimana kok bisa kayak gitu ya? Oke, akan kita bahas secara detail ya, tenang aja. Oke, kita lihat. Kalau kita bicara kurva penawaran, berarti berkait erat sama hukum penawaran. Ya. Kalau bicara hukum penawaran, berarti sudut pandangnya dari produsen atau penjual. Kenapa? Karena produsen atau penjual itu yang menawarkan barang, menghasilkan barang ya, kemudian dia jual, ditawarkan kan gitu ya. Jadi sudut pandangnya dari produsen atau penjual. Nah, bagaimana ketika produsen menghadapi harga yang berubah ya? Misalnya jika harga barang itu naik ya, maka otomatis produsen untuk menjual akan apa? Menaikkan jumlah barang yang ditawarkan. Kenapa? Kesempatan untuk ngambil untung yang banyak kan gitu ya. Ya, oke ya. Syaratnya ceteris paribus ya. Jadi faktor-faktor lain dianggap tetap. Oke. Begitu juga sebaliknya, kalau harganya misalnya turun ya, maka otomatis jumlah yang ditawarkan juga akan apa? Turun. Ya, kenapa? Ditimbun dulu kan gitu kan. Giliran nanti harganya naik, jual lagi yang banyak kan gitu. Nah, karena sifatnya penjual kan ingin ngambil untung sebanyak-banyaknya kan gitu kan. Nah, artinya adalah apa nih? Antara variabel P ya sama Hi ya, price sama Hi kuantitas itu adalah berbanding lurus ya. Jadi harga naik, yang ditawarkan naik, jumlah yang ditawarkan naik, harganya turun, jumlah barang yang ditawarkan juga turun, berbanding lurus ya. Oke, ilustrasinya gambarnya semacam ini, kita lihat tabel. Ini adalah misalnya saya gambarkan ilustrasinya penawaran semen ya di pasar semen ya, atau di suatu toko misalnya, ketika harganya 50.000, itu jumlah yang ditawarkan 20 sak semen. Ya, kemudian harganya naik jadi 70.000. Ini yang ditawarkan jadi 40 sak semen. Nah, harganya naik ya. Nah, kita lihat ini yang ditawarkan juga ikut naik. Kita lihat untuk gambar kurvanya. Oke, sumbu Hi horizontal, P vertikal, ini harus diingat terus ya. Oke, ketika harganya 50.000, yang ditawarkan 20 sak. Kemudian harga naik menjadi 70.000, yang ditawarkan 40 sak ya. Oke, kita tarik garis ya dari bawah. Itu ya. Nah, ini namanya kurva supply ya, kurva penawaran. Ini bacanya kurvanya adalah Pak, bergerak dari kiri bawah ke kanan atas ya. Oke, sekarang udah paham ya kenapa kok condongnya ke sana. Oke, ini satu dulu ya, kita pegang. Oke, kurva penawaran. Nah, sekarang kita kembali ke soal ya, menggeser. Nah, ini berarti ada kata-kata menggeser. Ya, menggeser kurva penawaran suatu barang ke kanan. Berarti ini kebetulan nanti ke kanan. Berarti kita akan membahas tentang pergeseran kurva. Sebenarnya kalau lengkap ada pergeseran sama pergerakan sekalian ya. Oke, kita bahas lagi secara detail. Tenang aja ya. Kita lihat nanti, nah, kurva yang bergeser sama bergerak. Ternyata beda ya. Kok ribet amat sih ya? Enggak, gampang ya, gampang. Oke, kita lihat. Pergeseran kurva itu semacam ini. Oke ya, ini ada kurva S1 warna merah. Ini ada H1. Nah, kemudian ada kurvanya misalnya gesernya ini. Nah, ini S2 ya, warna biru. Ya, ini artinya adalah apa? Ada dua kurva ternyata ya. Kurva bergeser itu ada kurva S1 menuju S2. Ini kurvanya geser ke kanan.
ya, geser ke kanan, ya, ke kanan dan ke bawah. Tapi ini artinya bukan terjadi karena mentang-mentang ke bawah berarti penurunan penawaran, salah. Ini justru peningkatan penawaran. Yang dilihat hi-nya ini kan gitu. Hi-nya geser ke kanan. Artinya apa? Jumlah yang ditawarkan semakin apa? Banyak. Memang gambarnya geser ke kanan bawah. Tapi ini bukan penurunan penawaran. Ini justru peningkatan penawaran. Peningkatan jumlah barang yang ditawarkan. Ya, bisa juga adalah geser ke kiri. Nah, gini kan. Dari S1 warna merah jadi S3. Ini nanti bacanya penurunan jumlah barang yang ditawarkan. Karena apa? H1-nya geser ke kiri, ke H3. Kelihatan ini sih geser ke kiri dan ke atas. Oh, berarti ini peningkatan penawaran. Bukan, salah ya. Ya, jangan sampai salah baca kurva ya. Ini penurunan apa? Penawaran, penurunan jumlah barang yang ditawarkan. Ya, dari S1 menuju S3 ya. Nah, karena H-nya juga geser dari H1 menuju H3. Oke, apa penyebab terjadinya pergeseran kurva penawaran ini? Kita lihat satu persatu. Ya, bisa karena misalnya biaya produksi. Ya, misalnya biaya produksinya naik. Ya, misalnya harga bensin naik kan berarti biaya produksi naik kan itu kan. Apa akibatnya ketika biaya produksi naik? Ketika biaya produksi naik, maka otomatis apa? Jumlah yang dihasilkan semakin sedikit ya, dengan asumsi anggarannya sama loh ya. Maka biaya produksinya naik, jumlah yang dihasilkan makin dikit. Ketika jumlah yang dihasilkan semakin dikit, geser kemana? Ke kiri kan gitu. H1-nya geser ke H3, yang dihasilkan sedikit, jumlah yang ditawarkan juga sedikit. Ya, bisa juga ketersediaan faktor produksi gitu kan. Misalnya faktor produksinya langka. Ya, maka apa? Yang dihasilkan juga semakin apa? Sedikit. Yang ditawarkan juga apa? Semakin sedikit. Ya. Oke, kemudian upah tenaga kerja ini berkait sama biaya produksi ya. Ketika upah tenaga kerja naik kan berarti otomatis biaya produksi juga naik. Ya, kalau asumsinya anggarannya sama kan ya tadi sama. Maka yang dihasilkan semakin sedikit, yang ditawarkan juga sedikit. Ya, atau juga misalnya gini, upah tenaga kerja naik. Bisa ada kenaikan UMR, UMP ya, sudah diwajibkan pemerintah kan, mau nggak mau kan naikkan upah kan gitu kan. Kalau dia nggak bisa naikkan upah kan terpaksa apa ya mengurangi tenaga kerja kan gitu. Ketika tenaga kerjanya tambah dikit, maka nanti hasilnya juga yang dihasilkan makin dikit juga kan gitu. Ya, kalau dia tidak menggunakan mesin teknologi ya, itu akan semakin apa? Berkurang. Maka yang dihasilkan juga berkurang, maka yang ditawarkan juga berkurang. Maka geser ke kiri juga. Jumlah produsen ya, jumlah produsen semakin banyak, maka yang ditawarkan, barang yang ditawarkan juga semakin banyak. Kenapa? Banyak penjual. Ya, ketika jumlah produsen menurun, berarti apa? Jumlah barang yang dijual juga semakin menurun, berarti berakibat bergesernya kurva penawaran ke kiri ya. Oke, teknologi. Nah, kemudahan teknologi akan menyebabkan apa? Ya, pergeseran kurva penawaran ke kanan. Pasti ya, itu kan. Kenapa? Jumlah yang dihasilkan semakin banyak karena kemudahan teknologi. Itu namanya kurva yang bergeser. Paham ya? Sekarang kurva yang bergerak. Oke, kita lihat. Penyebab pergerakan kurva penawaran itu hanya satu tok, yaitu apa? Perubahan harga barang itu sendiri. Ya, perubahan harga barang itu sendiri ya. Ilustrasinya bagaimana? Ini sebenarnya kita sudah bahas tadi ini ya. Saya ingatkan lagi. Ya, ini kan tabel yang tadi ya. Ketika harganya 50.000, jumlah yang ditawarkan 20 sak. Ketika harganya 70.000, yang ditawarkan 40 sak. Oke, kita lihat. Nah, tadi. Nah, ini ya 50.000, 20 sak. Ya, kemudian 70.000 40 sak. Nah, ini kan dari titik bawah ke atas. Ini kan sebenarnya bergerak ini kan gitu. Coba lihat. Nah, kan bergerak ini sebenarnya. Ya, untuk lebih paham lagi misalnya harga barang itu sendiri berubah jadi 90.000, makin mahal ya. Yang ditawarkan juga semakin banyak ya, kesempatan ambil untung tinggi kan gitu kan. Maka di sini kan gitu. Nah, 90.000, 60 sak. Nah, ini kita lihat nih, beda warna biar lebih gampang. Ini kurvanya adalah apa? Bergerak. Nah, ini ya, tambah panjang. Jadi kurva bergerak itu artinya hanya ada satu kurva saja, tambah panjang gitu aja gitu kan. Kalau geser ada dua kurva kan gitu. Nah, penyebab pergerakan kurva hanya satu tok, yaitu apa? Perubahan harga barang itu sendiri. Ini nanti juga berlaku untuk kurva permintaan ya. Ya, di kurva permintaan akan kita bahas di pertemuan besok ya, selanjutnya ya. Itu kalau ada perubahan harga barang itu sendiri, itu kurva permintaan ataupun penawaran hanya akan apa? Bergerak. Ya, oke, kita kembali ke soalnya. Oke, sudah paham ini berarti harusnya ya. Yang dapat menggeser kurva penawaran suatu barang ke kanan adalah.
Oke, nomor satu peningkatan teknologi jelas ya. Tadi dikatakan kalau teknologinya meningkat berarti yang dihasilkan juga semakin banyak. Ya, oke. Ya, berarti nomor satu adalah benar. Ya, nomor satu benar. Ya, satu benar. Oh ya, kalau yang belum paham ini adalah sebenarnya soal materi 1, 2, 3, 4 itu ya. Anda akan menjawab A jika 1, 2, 3 benar, jawab B jika 1, 3 benar, jawab C jika 2, 4 benar, jawab D itu 4 benar, jawab E kalau semuanya benar ya. Ini kita tadi sudah bahas nomor 1 benar. Kalau nomor 1 benar otomatis 3 juga benar kok. Lah kenapa? Lah ini kan ketentuannya gitu. Kalau ada 1 ada 3, ada 1 ada 3 ya. Ada 1 ada 3 kan gitu. Berarti nomor 1 benar otomatis 3 benar. Nah, kita lihat apakah betul bertambahnya jumlah produsen itu akan menggeser kurva penawaran barang ke kanan. Ya betul. Kenapa? Produsen semakin banyak berarti yang dijual semakin banyak, maka barang yang ditawarkan juga semakin banyak. Benar kan gitu ya. Oke, 1, 3 benar. Kita lihat nomor 2 dulu. Kenaikan harga barang tersebut. Nah, hati-hati. Ingat, ini pertanyaannya adalah istilahnya yang diminta menggeser. Nah, padahal kenaikan harga barang tersebut, harga barang itu sendiri itu tidak menggeser, menggerakkan. Berarti apa? Salah kan gitu ya. Dia tidak akan menggeser ya, bergeser karena kenaikan harga akan menggerakkan. Udah jelas nih kan, ada 1, 3 ya, 2 salah dah ya. Oke, nomor 4 juga pasti salah. Kenaikan upah minimum provinsi. Nah, upah minimum provinsi naik kan tadi akibatnya tadi ya biaya produksi semakin banyak. Ketika anggarannya sama, biaya produksinya meningkat kan jumlah yang dihasilkan semakin dikit. Ya, atau bisa juga ketika upahnya naik, kemudian istilahnya produsen tidak bisa menggaji, maka akan mengurangi tenaga kerja. Ya, ketika jumlah tenaga kerja berkurang, ya produktivitasnya juga berkurang, yang ditawarkan juga berkurang karena hasilnya juga semakin sedikit yang diproduksi. Ya, berarti salah. Berarti jawabannya 1 dan 3. Ya, apa? 1, 3. Oke, jawabannya adalah apa? B. Ya, oke, gampang ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.